rata-rata memang teman-teman kulineran yang gagal itu biasanya mereka tuh jualan tapi bisa basic mereka bukan di kuliner. Tapi karena lihat kuliner lagi laris lagi hits nih. Lagi hits nih begitu ya. Nah, lalu dia coba tapi stylenya bukan di situ ya. Sebenarnya style dia tuh bukan di situ, skillnya juga bukan di kuliner. Seperti itu. Iya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia kembali menyapa sahabat di layar kaca ini. Dan kami yakin sahabat tetap setia di channel ini, channel Sisi Lain Aspen, karena kita akan menghadirkan orang-orang spesial untuk mencari inspirasi, motivasi maupun edukasi untuk penyemangat kehidupan kita ini. Kembali pada kesempatan hari ini hadir seorang inovator. Nama beliau adalah Regina Priska SAP. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh pakai Mbak Regina? Kayaknya walaupun orang Padang panggil Regina aja kayaknya nggak pas. Boleh panggil Mbak Regina atau Uni Regina? Uni lah, Uni. Uni Regina. Wah, kayaknya lebih padat dengan Uni Regina ya. Yeah. Uni Regina. Apa kabar Uni Regina? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Sisi Lain Aspen. Sebuah kehormatan jauh-jauh dari sebuah kota tetangga bisa hadir. Beliau ini sahabat adalah seorang pengusaha kuliner yang luar biasa, yang tentu selera kuliner ini lezat banget ya, lezat banget, nggak percaya datangnya aja tempat kulinernya. Apa nama tempat kulinernya? Uni Siska? Nona Kitchen. Nona Kitchen. Ya, Uni Nona Regina ya, Nona Kitchen. Iya betul. Nona Kitchen itu yang kasih nama siapa? Itu terinspirasi memang dari usaha yang sebelumnya, Nona Fruit Salad. Oh, memang sudah ada sebelum Nona Kitchen itu juga ada Nona Fruit Salad. Iya, jadi kita branding Nona itu menjadi suatu cafe gitu. Nah ini dia. Seorang ibu bicara tentang branding. Ini bukan orang sembarangan nih. Kita ulik-ulik dulu. Siapa Regina? Regina itu SAP, Sarjana Akuntan Publik. Bukan, administrasi publik sih. Oh, administrasi publik. Itu lebih kemana ya? Itu sebenarnya itu prodi di Fakultas Ilmu Sosial. Ilmu Sosial? Nah, jadi dulu tuh jurusannya Ilmu Sosial Politik. Ilmu Sosial Politik? Iya, jadi program studinya baru Ilmu Administrasi Negara. Jurusan besarnya itu ya. Ilmu Sosial Politik ya. Iya, karena hidup itu kayak makanan juga harus jelas juga takarannya, ukurannya begitu ya. Iya. Karena bicara politik bicara takaran dan ukuran ya. Iya, betul. Betul ya. Itu sekolahnya di tamat UNAN atau di mana? Regina di UNP. UNP? BP tahun 2009. 2009. Iya. 2009. Jadi kalau 2009 itu Uni Regina di saat itu masih kenal dengan Radio Padang FM. Iya. Ya. Betul. Salah satu penyiarnya adalah orang yang mewawancari Anda. Masya Allah. Nyombong. Ini ada kata sastrawan, setinggi bintang di langit. Itu tidak pernah mengatakan dirinya tinggi begitu ya. Bolehlah kita sombong sedikit karena akan bicara 2009 kita di saat itu ya. Iya ya. Rasa-rasa pernah dengar suara Ustaz dulu waktu-waktu pagi-pagi ya. Pagi-pagi. Jadi kan ada kuliah subuh juga ada ini ya. Insya Allah. Penyiar. Aduh sahabat ya. Oke. Uni Regina itu memang hobi dari dulu memang masak-masak atau bagaimana atau ceritanya ini lalu bicara masuk ke kuliah yang tadi itu. Apa hobi ini hobi dulu? Kalau hobi memang jujur memang Gina tuh suka memasak dari dulu Ustaz. Suka memasak? Ya, jadi kalau untuk kenapa bisa terjun ke usaha kuliner, emang ya seperti itulah otodidak. Karena kita hobi masak, kita cobalah terjun ke dunia usaha seperti itu. Nah ini bagus untuk perempuan nih, karena maaf izin, benar ini atau tidak supaya jangan menyalahi aturan komunitas perempuan ya. Yeah. Apakah menurut Uni Regina perempuan anak-anak perempuan zaman sekarang tidak pandai atau malas memasak? Kalimatnya mana nih? Pada umumnya. Ada dua sisi sebenarnya Ustaz ya. Dua sisi, bukan sisi lain ya. Oke, dua sisinya seperti apa? Kalau menurutnya sisi pertama itu sebenarnya mereka tuh tidak menyukai karena mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Jadi untuk terjun, maksudnya untuk aktivitas memasak itu agak sedikit berkurang karena mereka tuh sibuk, kerja, ada yang sekolah, bahkan kuliah. Ya?
sibuk dengan dunia mereka, akhirnya untuk terjun ke kulineran itu agak sedikit sekian persen lah untuk mereka latihan untuk suka. memasak itu Iya, ya. betul. Kalau yang kedua memang apa ya? Memang kurang menarik ya. Terkadang memasak itu Kurang menjadi menarik ya. hal-hal yang monoton sepertinya. Monoton ya Iya. sepertinya. Tapi memang harus ada ketika passion di situ, fokuslah di situ gitu ya. Iya, terkadang apa yang kita masak dan kita merasa itu enak, kita kasih orang dan orang tuh merasa enak, akhirnya kita jual, itu menjadi kepuasan sepertinya. Jadi terjual pun sebuah kepuasan. Betul. Berarti ini benar-benar passion ini masak dan jual di situ ya. Iya. Nah ini benar nih sahabat, kalau ada anak-anak, iya kan sekarang ini kan ada anak-anak yang hobinya masak, ternyata jadi passionnya dia jadi duit ya. Iya. Bunda Regina ya. Apalagi kalau kita masak nih, contoh di kafe kita masak, terus pelanggan kita makan dengan lahap dan habis, itu sangat luar biasa. Kayaknya seperti kayak merasa bersyukur menu kita, makan kita dimakan orang lain dan mereka puas. Oh Gitu. ternyata tidak semata-mata dapat duit. Iya, tentu. Sebuah kepuasan ketika kita masak kemudian dimakan oleh orang lain, Iya. habis dia ketawa senang, habis itu ternyata sebuah kepuasan. Iya, betul. Iya. Ini di sahabat, jadi memang ternyata dunia perempuan yang paham terhadap perempuan ya. Kita tadi itu menyangka jawaban Uni Regina tadi itu adalah oh iya memang si anak-anak sekarang gitu ya. Beda ya. Dunia perempuan ternyata memang yang paham perempuan ya. Iya, betul. Tapi memang kita lihat sekarang kebanyakan adik-adik kita juga banyak yang tahu dengan bumbu masakan. Lengkuas sama jahe mereka pasti banyak juga yang nggak tahu. Nggak tahu. Bahkan ragu bahkan. Lengkuas sama jahe itu kan hampir mirip. Iya betul. Mana yang lengkuas mana jahe Iya, nggak tahu. terkadang- Dia sama rimpang-rimpangan ya. Iya, betul. Iya. Jadi waktu itu Gina pernah menjadi instruktur rendang milenial. Oh berarti sampai masak semua Uni Regina bisa masak semua. Iya, Rendang bisa masak. rendang bisa juga. Alhamdulillah. Itu belajar dari siapa Uni? Sebenarnya kalau rendang kan mama juga sering tuh paksa kita untuk bisa masak di rumah. Oh. Yang kedua karena juga sering berkomunikasi ya dengan para pelaku usaha rendang, ada ilmu-ilmunya yang dikasih ke kita. Oh gitu. Kemarin kita tangkap lah ya ilmu-ilmu itu, apa resep-resep dan rahasia. Yang ketiga kita suka ngomong sama nenek-nenek. Oh suka nenek-nenek. Nenek-nenek kalau Unik Uni ini. ya masanya gini ya. Anak gadis-gadis yang masih gadis. Waktu itu masih. Iya, oh iya waktu itu masih gadis ya. Masih. Kalau sekarang sudah punya pendamping ya. Alhamdulillah sudah. Oh sudah. Iya oke. Jadi di situ. Jadi ternyata yang kita tahu masak rendang aja, mungkin orang-orang melihat bumbu dicampur dengan santan, dengan daging ya, dengan mama dengan cabai, Ya. dimasak, ditungku, selesai. Oke. So, dimasak sampai Sampai- hangus oke. ya atau Iya. selesai. Ternyata bukan itu aja. Apa rahasianya? Sampai yang tipsnya yang diberikan nenek-nenek, cara mengaduknya pun dikasih tahu. Sampai cara mengaduknya? Iya, cara ngaduknya ada juga. Gimana Uni? Gimana? Ternyata kita tahu kalau masak tuh ya udah diaduk-aduk sampai dia hangus jadi rendang, Iya. udah selesai. Ternyata untuk memegang sendok apa namanya itu sendok rendang itu sendok. spatula ya. Iya. Itu dia nggak boleh begini dia, posisinya harus gini. Hah? Sampai begitu? Iya. Dan Diatur? masaknya itu nggak boleh kayak gini-gini, tapi boleh gini. Nah gitu dia. Maka orang masak rendang tuh dia gini-gini aja posisinya, nggak ada kayak bikin nasi goreng. Itu kenapa? Maksudnya enggak logis, Kalau enggak logis. rendang itu setahu Gina ya, Iya. kemarin kita cari tahu memang kadar minyak dan kadar tekstur rendang itu dilihat dari minyaknya tadi. Oh gitu. Lalu yang kayak gini nih, kira-kira secara bahasa logisnya di mana kita dapat? Kalau di sini minyaknya nggak akan hilang. Kalau dia kalau masaknya itu kayak begini. Kalau secara Islam memang dia berbeda Tawaf. dengan ya tawaf. Nah, ini Tapi dia. kalau dia posisinya begini, dia begini kayak nasi goreng, minyaknya akan hilang. Oh gitu ya? Iya, tentu akan berdampak kepada rasanya ya kan. Tekstur rasa rendang itu akan pasti berubah. Kalau kayu dan gas itu jadi beda nggak? Pastilah, tentu. Mestinya rendang masak pakai apa? Setahu kita memang aroma tungku Ya. tungku api dengan kayu itu pasti akan lebih apa ya? Lebih wangi ya. Kalau Uni Regina pakai apa? Ya di rumah kalau kita mencepan memang pakai gas. Iya. Karena coba pakai gas ya. Tapi kalau ingin tahu tekstur rendang yang sebenarnya masakan Uni Regina, ini memang ada brand rendang nih ceritanya. Enggak sih. Enggak ya? Oke, tapi kalau ingin beradu
berarti kalau ada pernah di undang-undang juga ini apa namanya kan instruktur pernah. Instruktur rendang milenial dulu waktu itu di Padangpanjang. Instruktur Milenial rendang untuk Kota Padangpanjang. Iya. Apa yang membuat Uni Regina kenapa sebanyak itu yang tukang rendang? Berarti kan benar-benar terkenal ya di Padangpanjang berarti. Iya. Kenapa enggak yang tua? Alhamdulillah seperti sebenarnya ini tujuan dari suatu apa ya? Program ya, dari program kelurahan di Padangpanjang. Mereka tuh inginnya anak-anak milenial dari anak SMP, SMA bahkan sampai kuliah, mereka harus paham bahwasanya orang Minang itu, gadis Minang harus pandai bikin rendang. Nah ini dia sahabat. Karena gitu, ya kembali ke situ. Iya. Dan kita mencoba untuk menampilkan bukannya sekedar yang kita tahu di tiap-tiap kita ini beda-beda loh sebenarnya bumbu-bumbu rendang. Walaupun ya yang dasar-dasar mereka ketahui, tetapi ada hal-hal yang sangat penting yang mereka kadang, ternyata begini ya, kok di rumah nggak begini cara biasanya gitu. Oh gitu ya. Iya betul. Iya gitu. Iya, Uni perempuan di Minangkabau harus pandai membuat rendang. Itu wajib. Itu wajib ya. Iya. Ya terbayang nih kalau milenial ternyata tadi bicara tentang masa rendang ya. Kalau berarti ketertarikan di selain bisnis ya, bisnis itu juga apa namanya tuh yang boleh nggak kita buka dulu sedikit kalau cincang kambing? Cincang kambing ya. Jujur ya Ustaz ya. Iya. Kamu boleh jujur. Boleh jujur. Jujur sebenarnya kalau masalah kambing, cincang kambing itu kita belum pernah bikin. Oh belum pernah bikin. Tapi ini rendang ceritanya yang rendang sapi ya. Sapi. Aduh ya, kalau kita sudah harap tadi dapat rendang cincang ya. Nanti lah kita bikin bareng-bareng ya. Kita punya kawan di Padangpanjangnya itu namanya Ubedillah Lansor itu. Siapa itu Ustaz? Siapa itu sastrawan itu? Nanti kita boleh lah kita boleh kenalan lah ya nanti. Boleh kenalan sama Bang Ubay itu ya. Kita bicara perempuan. Uni Regina seberapa penting melihat perempuan di Minangkabau ini? Ini melihat kondisi ke sekarang nih. Cerita tadi kan sudah masak rendang milenial. Urgensi perempuan di Minangkabau sekarang itu apakah sebuah harapan atau sebuah kecemasan atau bagaimana? Kita tahu ya Minangkabau kan kekerabatannya matrilineal ya Ustadz ya. Berarti sistemnya memang lebih banyak ke Bundukan doang yang mengambil ini keputusan segala macam. Ya kita mau lihat memang potensi perempuan itu akan sangat berdampak sekali dengan perekonomian itu sendiri terutama begini. Ada yang menyatakan bahwasanya permasalahan perempuan akan berdampak kepada permasalahan bangsa. Oke. Bahkan sebaliknya, permasalahan bangsa akan berdampak juga kepada permasalahan perempuan. Oh, timbal balik ya? Ya, itu seperti itu. Dan tentu kita di Minangkabau harusnya memang kita sangat bersangat apa ya? Bersyukur ya. Bersyukur memang kita menjadi apa ya? Alih dalam pemberian keputusan terhadap apa ya adat kita Minangkabau mengangkat derajat perempuan ya. Iya betul. Ya jadi memang sebenarnya sangat memiliki peran luar biasa ya. Iya. Apakah di zaman sekarang itu mestikah perempuan dalam makna itu kalau di Minangkabau kan apa namanya itu hanya sebagai bundokan doang di rumah atau kita dalam makna dalam ruang lingkup kehidupan Uni melihat seperti apa? Sepertinya memang harus kehidupan ya. Iya. Berarti masuk ke dunia pendidikan ya. Kesehatan begitu ya dan lini kehidupan lainnya. Iya betul. Iya betul ya. Kalau bicara rendang, kita bicara tentang bumbu-bumbu ya. Kalau bumbu kehidupan bagi Mbak Regina apa saja bumbu kehidupan? Ini biar kita sampaikan Bang Ubay nanti nih bumbu kehidupan. Bumbu kehidupan sih. Yang penting sebenarnya gimana cara kita apa ya memberikan hal yang positif bagi masyarakat sebenarnya. Apa yang bisa kita berikan ke masyarakat. Yeah. Yang kedua lakukan yang terbaik, yang positif yang kita lakukan. Sebenarnya apa ya? Kita tuh perempuan tuh bukan hanya sekedar tahu tentang dapur, tapi juga tahunya di luar dapur juga harus tahu. Harus memahami ya? Iya memahami. Apalagi memang
Kalau gini memang mencoba untuk terjun keluar itu kayak berorganisasi, berorganisasi dengan teman-teman pelaku ekonomi kreatif, komunitas-komunitas sosial juga mencoba untuk terjun ke sana. Kenapa? Mbak Regina juga pernah ini di ilmu-ilmu sosial perkumpulan kayak gitu? Iya ada satu komunitas di Parangpanjang, jadi namanya komunitas tangan di atas. Jadi SDA ya, betul. Iya betul. Jadi komunitas yang bergerak di bidang sosial tentunya. Kayak Aspen lah. Kayak Aspen ya. Dan itu memang ya hal-hal seperti itu kita harus tahu juga di luar sana. Dan bukan berarti kita hanya di rumah saja, tapi kita harus terjun juga di luar sana bahwasanya ini loh ternyata. Iya. Yang patut kita ini kan gitu. Iya, dan ternyata Padang Panjang sebuah sejarah mencatat bahwa apa namanya tuh El Yunusia, siapa tuh perempuan di Padang Panjang? Rahma El Yunusia itu bahkan orang pertama menggerak bahwa perempuan juga mesti masuk di dunia pendidikan, begitu kan? Iya, salah satu pahlawan nasional ya, perempuan yang ada di Padang Panjang ya. Dan konon juga sampai mengajar ke arah ini atau dapat gelar tuh ya ini ya ke Universitas Al Azhar kalau tidak salah ya. Iya, beliau memang salah satu pahlawan nasional yang perempuan yang bergerak dalam bidang pendidikan. Bahwasanya perempuan itu harus berpendidikan. Nah, beliau mendirikan suatu pesantren di Padang Panjang namanya kan Dinia Putri. Seperti itu. Dinia Putri Padang Panjang itu beliau yang menggerakkannya? Iya, betul. Rahma El Yunusia ya. Baik, kalau begitu sebenarnya di Minang ini peran perempuan sebenarnya dapat tempat yang luar biasa kan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ada yang terlupa tuh. Tadi itu sebelum kita bisa bicara masak-memasak, berarti sebelum masak-memasak itu kan kesejana administrasi negara itu Mbak Regina di samping kuliner nggak coba pekerjaan lain? Alhamdulillah pernah dulu kerja di salah satu BUMN. BUMN pernah? Pernah. Di mana? Hampir 2 tahun ya. Di mana Uni? Di Parangpanjang dan di Bukit Tinggi. Apa tuh? Perbankan. Di perbankan? Iya. Oke. Berarti pernah di perbankan? Pernah. Berarti tahu dong. Jadi sebelum terjun ke wirausaha, sempat dulu kerja di perbankan itu, Ustaz. Sempat kerja di perbankan? Iya. Lalu itu sebuah keputusan yang luar biasa tuh, harus berhenti atau izin bertanya, itu diberhentikan atau berhenti? Mencoba berhenti sendiri. Iya. Orang payah-payah loh Uni mencari sebuah pekerjaan di bank, lalu percaya diri untuk keluar dan mencari pekerjaan sendiri. Apa yang membuat percaya diri dulu? Kita tuh sepertinya memang harus keluar dari zona nyaman ya. Rasanya kalau untuk kerja di BRI dulu, mohon maaf tersebut ya. Nggak apa-apa. Ini kita belum ada ininya, oke? Jadi untuk kerja keluar dari perbankan tuh merasa kayak ya udah kita memang stuck di sana saja, rasanya seperti itu. Kita ya kerjaan harian seperti itulah ya namanya di bank. Rutinitas ya? Iya, rutinitasnya seperti itu, monoton lah ya kata orang. Mencoba resign, mencoba hal-hal yang baru di luar sana, sampai kita berwirausaha. Gitu. Nah, oke. Karena kita adalah edukasi dan inspirasi dari perbankan itu kita ingin tarik kepada pergaulan. Seberapa penting pelayanan dalam pergaulan, karena ini ditarik dari ilmu perbankan ini. Pelayanan ya? Ya. Kalau masalah apa tadi ya, berteman ya? Berteman ya, kayak tadi dalam pelayanan bank itu seperti apa saja yang bisa kita tarik di dunia pergaulan sih, Uni. Kalau dari segi pelayanan kan melayani dengan tulus hati kan gitu ya. Tapi benar tulus hati ketika itu, Uni. Alhamdulillah memang ada ya pelajaran kita dapat Ustaz ya. Di saat kita melayani ya, kita bukan mencoba untuk menjadi orang lain, tapi kita sepertinya kita harus merasakan empati kita ke orang lain itu lebih kuat di saat kita melakukan pelayanan ke orang lain. Begitu pula di saat kita dengan teman. Oke. Kalau bisa empati kita kan lebih kuat ya. Iya. Nah, gitu dia membuat. Oh, itu yang luar biasa positifnya. Jadi memang bagaimana dengan teman. Jadi itu pernah ditempatkan di mana? Itu bagian apa tuh, Uni? Customer service ya. Oh, CS ya. Wah, ini dulu berarti diajarkan banyak senyum, ikhlas, tulus, melayani begitu ya. Iya, betul. Waduh, ini luar biasa nih. Ya, akhirnya memang di saat berjualan, emang seperti itu, akhirnya melayani pelanggan. Nggak bosan gitu ya. Karena kita yakin pelayanan itu nomor 1. Pelayanan itu nomor 1. Iya, bahkan kadang pelayan kalau di kafe ya, pelayanan itu nomor 1. Kadang rasa itu nomor 2. Dan ketiga tuh kenyamanan.
Ini bisnis ini. Mulai masuk ini bisnis. Pelayanan nomor 1, Pelayanan 1, rasa nomor 2, rasa nomor 2, yang ketiga kenyamanan. kenyamanan. Oke, gitu. Pasti kalau Ustadz makan, tempatnya enak, makanan enak. Ya. Kemudian tempatnya berisik, Oke. musik keras. Iya, ya kan? iya, iya. Yang ketiga pelayanannya sangat jelek. Pelayan sangat jelek. Pasti Ustadz nggak nyaman walaupun dia enak. Pasti Ustadz tidak nyaman, makannya berisik, pelayanannya jelek. Pasti Ustadz nggak Iya, akan iya. balik lagi ke situ. Betul. Tapi betul. kalau misalkan makanannya biasa aja, Iya, pelayanannya itu bagus sekali, iya. yang ketiga nyaman sekali, itu pasti Ustadz masih mau lagi balik situ. Berarti yang dibeli orang sebenarnya sekarang itu pelayanan. Pelayanan, betul. Dan pelayanan ini berasal dari hati yang paling dalam. Iya, Maka layanilah pelanggan sepenuh hati. betul. Iya, 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 iya. Ya terkadang memang pelanggan itu balik itu ya, Ustadz. Hah? Karena pelayanan kita tadi. Oh, Balik lagi ke kita itu karena pelayanan tadi terutama. Apalagi rasanya enak. Nah, itu dia plusnya. pelayanan oke. Rasa enak, kesan dapat. Iya, apalagi nyaman tempatnya. Udah, itu udah bonus sekali itu. Oh, baru terbayang pebisnis. Berarti kalau kita mau bikin, kalau ndak rasa enak, cari tempat yang bagus. Iya. Orang gitu ya, tempatnya nyaman begitu ya. Kadang-kadang ada juga ini kenapa ya sudah makannya tidak enak, tidak nyaman, begitu berisik ya, tiba-tiba harganya mahal. Iya. Kan seperti mungkin sekali aja kita makan di situ, mungkin besok kita cari tempat lain loh. Apa yang membuat Uni Regina yakin membuka usaha bisnis dulu? Pertama, gimana ya Ustadz? Rasanya kayak kalau mohon maaf ya, kalau misalnya kita karyawan, kita akan bertemu uang itu mungkin sekali sebulan. Oke. Kalau kita pedagang, jualan Iya. tiap hari, Iya. kita akan bertemu uang tuh setiap hari. Oh gitu pula ya. Iya. Kalau kita sekali sebulan kita rindu kali dengan uangnya Ustadz ya. Kalau uang tiap hari datang ke kita, Aduh, nah kan jualan nih ternyata ya segini. Nah akhirnya mencoba untuk punya karyawan dan ternyata menggaji karyawan itu hal-hal sangat yang membahagiakan. di sana gaji karyawan. Iya betul, membahagiakan. Itu tidak malu jualan. Ini kan mohon maaf ya, di saat itu anak gadis atau apa begitu lalu jualan, tidak malu itu. Sepertinya tidak lah ya. Mungkin memang jiwanya entrepreneur untuk itulah ya, berwirausaha itu ya. Mungkin membuat kita semangat saja waktu Jadi itu. kayak dapat dopamin jualan itu ya, nampak uang tadi. Jadi sebenarnya ibu-ibu kalau ada anak-anak yang candu dengan uang, suruh aja dia jualan. Iya, betul. Karena ketemu uang tiap hari, tiap waktu ya. Iya betul, tiap hari. Kalau jadi karyawan itu begitu ya. Sekali sebulan ya. Sebulan. Tapi berarti yang punya karyawan ada teknik tuh. Taruhlah uang di belakang pintu Anda supaya karyawan tidak bertemu tiap sekali sebulan dengan uang. Tapi di saat dia menutup pintu pasti dia ketemu dengan uang. Tempel aja. Oh iya ya, di ini ya, di plester ya. Berarti dunia kuliner, dunia bisnis memang menarik ya. Tapi memang melihat peluang di kuliner di Sumatera Barat ke depan bagaimana, apalagi dengan wisata halal. Uni Regina melihat sebagai pelaku bisnis seperti apa sih? Kalau kita melihat ya memang sertifikasi halal itu sangat penting ya Ustadz ya. Sertifikasi halal. Jadi Uni sedang mengurus atau sudah mengurus? Sudah mengurus ya? Sudah mengurus. Oke. Tentu memang apalagi Padang Panjang menjadikan rencananya sebagai kota wisata halal. Oh, kota wisata halal? Iya, jadi memang semua pelaku usaha kuliner itu wajib menggunakan sertifikasi halal. Dan itu memang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Oleh pemerintah daerah ya? Gitu dia. Iya. Masya Allah, luar biasa nih sahabat. Jadi memang kalau ternyata peluangnya sebenarnya sangat besar begitu ya. Kalau sebenarnya Uni melihat kalau ada orang yang mau buka, contohnya anak-anak perempuan yang mau buka usaha, tips-tips membuka usaha tadi, memulai dari awal tuh apa? Uni Regina kan sudah melewati itu. Apa kira-kira yang mau buka usaha dari awal tapi akhirnya jadi, karena ada modal, apa di samping uang, apa yang jadi modal? Yang pertama, kita tuh harus tahu dulu skill kita tuh di mana sebenarnya. Apakah kuliner, apakah jasa, atau memang hobinya memang di karya atau segala macam, atau di bidang media misalnya. Setelah punya modal, kita harus bikin bisnis plan dulu. Bisnis plan dulu. Oke. Nah, apa Kayak yang kita garap? petanya ya. Iya. Jangan sampai modal ada tapi bisnis plannya nggak ada. Ya akhirnya memang
jadi usaha itu berjalan 1 bulan 3 bulan saja. Karena tanpa bergerak, tanpa bisnis plan. Ya harus bisnis plan dulu, bangun rencana awalnya itu seperti apa, mau apalagi memang kita punya usaha itu memang dari apa ya, hobi misalnya, hobi dan basic kita emang di situ. Rata-rata memang teman-teman kulineran yang gagal itu biasanya mereka tuh jualan tapi misalnya basic mereka bukan di kuliner. Tapi karena lihat kuliner lagi laris nih, lagi hits nih, lagi hits nih begitu ya. betul. Lalu coba, tapi stylenya bukan di situ ya. Sebenarnya style dia tuh bukan di situ, skillnya juga bukan di kuliner. Seperti itu. Iya. Kalau Regina kan memang basicnya suka masak ya. Iya. Jadi nyaman-nyaman aja kita jualan kuliner seperti itu. Tapi yang harus ya Ustadz ya, ternyata memang kita jualan saja, cari uang tuh ternyata belum cukup juga Ustadz. Hah? Belum cukup juga? Belum. Lalu? Bukan dari segi materi ya. Iya. Tapi kalau bisa kita jualan dan punya usaha itu kira-kira apa ya, bermanfaat bagi orang lain. Nah ini dia. Jadi berusaha tapi memberi manfaat buat orang lain ya. Betul. Jadi walaupun kita pedagang, ini menarik nih, berjualan tapi bermanfaat buat orang lain. Hari ini kita harus, apalagi umat Islam nih, harus memahami ini, bahwa makanan yang kita makan terkadang kita tidak pasti betapa bahaya dalam sebuah makanan itu. Betul. Bener gak Regina? Iya, kayak minuman kan, itu kan kadang-kadang pokoknya enak, Iya. tanpa memikirkan apa ini baik, begitu kan? Iya. Tapi ini hebat lagi tadi tuh, kita jualan bermanfaat buat orang lain, kesehatan, kelezatan, begitu ya? Iya betul. Tapi di maksud kita tadi tuh gini Ustaz. Apa? Kita berjualan nih, kita kan entrepreneur ya, misalnya pengusaha misalnya. Oke. Bagaimana bukan sekedar kita jualan, tapi di luar sana itu kita bermanfaat bagi orang lain. Misalnya kita juga ikut sembari kita jualan, kita punya gerakan-gerakan sosial di belakang itu, supaya memang bukan hanya sekedar mencari uang saja. Betul. Tapi kita ada gerakan sosial, gimana kemanfaatan diri terhadap orang, ya. untuk orang lain. Betul. Ya. Oke. Yang bukan gitu. berarti kita bekerja di suatu instansi, kita nggak bisa bergerak di bidang sosial. Oke. Justru lebih banyak waktu kita di saat kita berwirausaha. Iya. Kita bisa berorganisasi di luar sana. Sebenarnya kan begini juga ya, Uni Regina. Kalau sebenarnya ujung dari muara batin itu sebenarnya kan ketenangan ya. Dan orang sebenarnya akan tenang apabila dia berpartisipasi untuk orang lain. Ketika orang lain dikatakan kaya, ibarat air ketika di air itu melimpah. Kayak begitu juga ya. Berarti di mana seorang pengusaha sudah kaya ketika dia mampu dirinya bermanfaat untuk orang lain. Iya, Begitukah? betul. Uni Regina ya. Masya Allah, ini luar biasa nih. Iya. Kalau nasihat buat perempuan milenial, generasi Gen Z yang hari ini, mohon maaf ya, itu lebih banyak mereka berkaca ke Korea atau mana gitu ya, lebih banyak ke luar negeri lah. Sebentar, apalagi juga ini uni adik-adik generasi anak Minangkabau. Uni Regina telah mencontohkan sukses dalam mengolah rasa hingga bisa memasak rendang dan memasak makanan hingga jadi seorang pengusaha. Ini izin berbagi Uni Regina kepada adik-adik generasi kita di masa mendatang di Minangkabau. Poin-poin apa yang Uni pesankan untuk mereka? Buat adik-adik nih yang milenial, karena kita juga sudah melewati fase-fase itu ya, dari fase waktu SMA bahkan kuliah sampai sekarang ini ya. Yeah. Yang kita pelajari adalah dari sekarang itu memang apa yang kira-kira yang bisa kita raih untuk mimpi kita. Apa yang kita raih? Mimpi. Misalnya kita maunya, kalau waktu itu SMA kita cuma tahu ya kita habis ini kuliah. Oke. Nah kalau sekarang ini beda Ustaz. Sekarang kalau kita tahu skill kita tuh di mana. Waktu SMA kita udah tahu skill kita. Kalau kita lebih suka, mohon maaf, di desain komputer, misalnya desain komunikasi visual. Iya. Kita lebih suka memasak. Iya. Kita lebih suka menggambar, desain segala macam. Itu dari dini udah kita kembangkan. Oke. Karena ya kita yakin di saat kita menuju dewasa nanti, kita tinggal mengasah aja. Oke. Bahkan kita bisa meraih uang di sana seperti itu. Oh gitu ya. Iya, contoh kayak adik-adik itu dari sekarang udah suka masak tuh. Oke. Ada anggota kita yang memang dia sekolah, dia suka masak. Oh gitu. Iya, dia suka Ada anggota masak. satu Uni Regina kayak gitu. Iya, ternyata memang hobi dia tuh, cita-cita mereka jadi chef. Dari SMP dikatanya dia suka masak, SMA mencoba masuk SMK Tata Boga. Oh gitu ya. Nah, dia pengennya jadi chef. Ya udah dari sekarang tuh dia asah skill dia supaya bisa mencapai cita-cita menjadi chef. Tuh dia.
Iya, berarti Uni juga ikut membantu mengembangkan diri si anak. Iya, minimal kita memberikan dia peluang, kemudian supaya dia tuh untuk lebih fokus ya, supaya dia lebih fokus kemana arah dia untuk di masa depan, mimpi-mimpinya apa yang mau dicapai gitu. Ini enak juga nih. Biasanya kan si bos kan takut ngasih bumbu sama anak buahnya kan. Ini dikasih aja semuanya. Seperti baik kali ya. Karena kita yakin resep itu adalah sedekah jariah itu, Ustaz. Waduh, resep itu sedekah jariah. Karena kita supaya kita berikan dia resep. Kita nggak yakin, kita nggak tahu juga. Karena rezeki kita kan berbeda-beda ya, dikasih Allah. Nah ini hebat nih, betul. Sama kayak jadi nggak perlu iri ya. Nggak perlu iri, kasih aja resep ke dia. Bahkan Gin kok kasih resep ke karyawan 100%. Nggak apa-apa. Walaupun nanti kita kan nggak tahu ke depannya, dia pasti pengen berkembang untuk diri dia. Iya, betul ya. Bermanfaat bagi dia ilmu resep itu. Semoga mudah-mudahan Adik ini berkembang usahanya. Nggak apa-apa, itu sedekah jariah kok gitu loh. Jangan pelit dengan ilmu. Waduh. Itu dia. Iya ya. Ini ternyata luar biasa nih. Kalau kita punya satu bumbu, ternyata bisa saja memang agak pelit dengan ilmu ya. Iya, betul. Baik. Oh, ini Regina nih luar biasa nih. Sesuatu yang luar biasa ini mesti kita ini inspirasi sekali. Yang paling luar biasa itu adalah ketika kita mendapatkan bumbu rahasia. Bumbu rahasia, dan itu adalah bisnis kita. Ternyata Uni Regina mampu berbagi untuk orang lain. Ini sebuah inspirasi luar biasa begitu ya. Apalagi mungkin untuk adik-adik perempuan yang dimana memang peluang-peluang ke depannya itu sangat luar biasa ya ke depannya. Uni Regina, satu kata yang terpenting untuk masak apa? Dua kata lah. Dua kata yang terpenting untuk masak, apa yang penting buat masak? Bahagia dan harus enak lah. Bahagia dan harus enak. Aja Allah, ya benar. Kalau orang masak bahagia dan harus enak. Coba kalau masak tuh terpaksa, ya Allah, begitu ya. Pasti beda rasanya. Pasti beda ya. Ini bahagia dan harus masak, dan termasuk kayak gini, terutama buat pembikin kopi ya. Anda akan bisa diketahui oleh chef ketika Anda masak tidak bahagia, dan pasti dia ketahui cicipi rasanya bahwa Anda tidak sedang bahagia. Iya betul. Masya Allah. Baik Uni Regina, kayaknya memang di penghujung ini luar biasa. Semoga semangat Uni yang selalu semangat kebaikan untuk saling memberi manfaat untuk orang lain ini mesti kita apresiasi. Karena hidup memang bukan siapa yang paling kaya, siapa yang paling terhormat, tapi hidup adalah siapa yang paling bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadilah energi kebaikan di mana mampu menggerakkan roda-roda keumatan di tengah-tengah kehidupan ini. Betul begitu Kak Uni? Betul banget. Dah, baik. Mungkin sampai di sini dulu Uni, kita tutup pembicaraan kita ini. Semoga bermanfaat. Teruslah menginspirasi dengan bumbu-bumbu yang racikan yang enak dan membuat bahagia para pemirsa, bukan tamu-tamunya. Akhirnya saya Zulfamiadi. Saya Regina Friska. Mengucapkan terima kasih. Akhirnya kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.